Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Seringkali nih, teka-teki paling klasik kalau kita kerja tim atau di organisasi itu gimana caranya memastikan semua orang geraknya barengan ke arah yang sama. Betul, betul. Dan tantangan ini jadi makin gede kan kalau perusahaannya raksasa atau pas kita harus kerjasama bareng pihak luar yang mungkin agendanya beda. Nah, iya itu dia. Penyelarasan ini bukan cuma soal biar bagus aja gitu ya. Jelas bukan. Tanpa itu, kita ngomongin sumber daya kebuang sia-sia, arah jadi nggak jelas, potensi konflik tinggi, dan ya ujung-ujungnya tujuan jadi susah banget dicapai. Ini masalah fundamental sih. Oke, nah untuk menjawab tantangan ini kita mau menyelami sebuah studi kasus nih dari bukunya Peter Drucker, Management Cases. Drucker. Instruments atau TI menangani penyelarasan tujuan, baik di internal perusahaan maupun sama mitra eksternal mereka. Ini kejadiannya sekitar pertengahan tahun 90-an. Oke. Jadi sumber kita ya studi kasus itu sendiri ya. Ini seru karena kita kayak ngintip ke dapur TI zaman itu. Betul. Kita bakal lihat dua proses konkret yang mereka pakai. Ini bukan teori ngawang-ngawang ya, tapi praktek lapangan yang terdokumentasi. Siap. Jadi misi kita hari ini, kita bedah metode TI ini, buat internal ada proses namanya cashball. Unik nih. Terus buat eksternal, kita lihat contoh spesifik dari program Joint Stand-Off Weapon System. Kita gali bareng wawasan praktis AKAS yang bisa Anda tarik dari pengalaman mereka ini. Oke, yuk kita mulai bongkar kasusnya. Mari. Mulai dari internal dulu ya berarti. Itu dengan ribuan karyawan, nyoba bikin semua orang satu frekuensi. Nah, mereka ini menerapkan proses yang disebut catchball. Catchball. Lempar tangkap bola ya kalau diartiin bebas. Dan menariknya, ini bukan cuma TI aja yang pakai. Katanya sih perusahaan lain kayak AT&T, Raytheon juga pernah pakai pendekatan mirip-mirip. Oke. Konsepnya gimana tuh catchball ini? Jadi, ya kayak namanya tadi, bayangin aja main lempar tangkap bola. Manajemen puncak itu netapin, terus ngelempar visi atau tujuan strategis ke bawah. Dilempar ke level di bawahnya gitu? Iya. Terus, setiap level manajemen atau tim itu nangkep bolanya, nyoba pahami artinya buat mereka, terus ngelempar lagi ke level berikutnya atau ke tim lain yang terkait. Jadi kayak proses bolak-balik gitu, ada dialog naik turun di organisasi. Menarik. Studi kasusnya nekeninnya, kenapa sih mereka merasa perlu repot-repot begini? Kenapa nggak? Ya udah, umumin aja dari atas. Nah, itu dia poin pentingnya. Studi kasus ini nekenin kenapa TI merasa perlu. Ini bukan sekedar memo dari atas ke bawah, tapi upaya buat jawab pertanyaan mendasar karyawan yang sering muncul di organisasi gede. Oke, perusahaan punya tujuan besar A, B, C. Terus kerjaan saya sehari-hari ini di pojokan bagian saya, gimana nyambungnya ke sana? Iya. Pertanyaan soal relevansi personal ya? Betul. Kasusnya bahkan ngasih contoh yang, wah ini membumi banget. Seorang pekerja solder di lini produksi TI. Pekerja solder? Iya, dia mungkin mikir, gimana sih kerjaan saya nyolder komponen kecil ini nyambung sama strategi global TI di pasar semikonduktor atau sistem pertahanan yang canggih itu? Nah, catchball ini dirancang buat ngejembatanin gap pemahaman itu. Oke. Masuk akal. Terus detail mekanismenya gimana? Apa cuma rapat berantai aja gitu? Lebih dari itu kayaknya, studi kasus ngegambarin kalau para eksekutif puncak TI itu invest waktu lumayan banyak, bisa berhari-hari, bahkan katanya berminggu-minggu buat komunikasi intensif sama ratusan supervisor di bawah mereka. Ratusan supervisor? Wow, itu komitmen waktu dari level C-suite yang nggak main-main ya? Iya, dan ini bukan cuma presentasi satu arah, tapi bener-bener dialog. Terus supervisor ini ngapain setelah dapat bolanya? Nah, mereka nggak cuma nerusin info aja, tapi mereka bawa pulang tujuan itu ke tim masing-masing. Mereka fasilitasi diskusi di dalam tim mereka, nanyain pertanyaan kunci. Oke, ini tujuan besar kita dari atas. Artinya apa nih buat unit kerja kita? Gimana cara kita bisa kontribusi secara nyata? Jadi ada proses penerjemahan di setiap level ya? Betul. Kedengarannya bagus ya buat bangun pemahaman, tapi nggak jadi proses yang makan waktu banget dan mungkin agak birokratis gitu. Apalagi studi kasusnya nyebutin tiap orang harus nulis kontribusi mereka segala.
Nah, itu pertanyaan bagus. Studi kasus memang nyebutin kalau tiap individu diminta dokumentasiin kontribusi spesifik mereka di rencana kinerja pribadi. Semacam, ini loh yang bakal saya lakuin tahun ini, dan ini nyambungnya ke tujuan X perusahaan. Waduh, PR juga ya. Mungkin kedengaran birokratis ya, tapi tujuannya jelas. Bikin komitmen itu eksplisit dan bisa diukur. Ini maksa tiap orang buat benar-benar mikirin kaitan tugas dia sama gambaran besarnya. Jadi nggak cuma, oh iya saya ngerti, tapi lebih dalam dari itu. Jadi bukan sekedar paham, tapi berkomitmen secara tertulis. Tepat. Dan dampaknya, menurut kasus ini, cukup signifikan loh. Hasilnya bukan cuma pemahaman yang lebih rata soal arah strategis di santero perusahaan, Tapi yang lebih penting, tumbuhnya kesadaran individu. Kesadaran soal gimana kerjaan spesifik mereka itu ngasih nilai tambah. Pekerja solder tadi itu misalnya, dia jadi bisa lihat gimana kualitas solderannya ngaruh ke keandalan produk akhir, yang ujung-ujungnya dukung reputasi dan tujuan TI secara keseluruhan. wah, ini pasti ngaruh banget ke motivasi ya. Kalau orang ngerasa kerjaannya punya arti, punya kontribusi jelas, level komitmennya biasanya naik drastis. Bukan lagi cuma jalanin tugas, tapi ngerasa jadi bagian penting dari misi perusahaan. Bener banget. Studi kasus ini juga ngutip sumber luar yang nyimpulin manfaat catchball. Integrasi vertikal lebih bagus, komunikasi antar level lebih lancar, komunikasi umum juga meningkat, terus karyawan jadi lebih partisipatif ngasih ide, peluang sukses implementasi strategi jadi lebih tinggi, dan ya itu tadi, kejelasan hubungan kerjaan sehari-hari sama strategi korporat. Jadi kalau kita bandingin sama metode top-down biasa, yang tujuan seringkali cuma turun gitu aja tanpa banyak dialog, bedanya signifikan ya. Ya, beda kuncinya di partisipasi aktif sama komunikasi dua arah di tiap level. Efektivitas catchball itu bukan cuma di penyampaian infonya, tapi di proses bangun rasa kepemilikan ownership sama kepercayaan. Kepercayaan ya. Kepercayaan kalau tujuan ini penting, relevan, dan ada manfaatnya buat semua yang terlibat, bukan cuma buat para bos. Proses ini secara organik ngebangun buy-in dari bawah ke atas, sekaligus mastiin pemahaman dari atas ke bawah. Jadi dua arah beneran. Oke. Itu tadi cara TI nyoba nyelarasin ribuan orang di dalam tembok perusahaannya sendiri pakai catchball. Sekarang kita geser yuk ke tantangan yang seringkali lebih ruwet, nyelarasin tujuan sama organisasi lain. Nah, ini dia. Mitra, supplier, customer, atau tim gabungan dari berbagai perusahaan. Faktornya lebih banyak. Budaya beda, prioritas bisa jadi beda, kepentingan mungkin nggak selalu 100% sejalan. Rumit. Studi kasus ini jujur loh, mengakui kalau TI, ya kayak banyak perusahaan lain, seringnya cuma dapat sukses yang, ya moderat lah, dalam kolaborasi antar organisasi mereka. Nggak semua tim lintas perusahaan itu mulus jalannya. Ini tantangan real. Iya, kenyataan di lapangan sering gitu kan? Tapi kasus ini nyorot satu pengecualian yang kinclong banget. Program Joint Standoff Weapon System, disingkat JSWS. Menurut sumber kita, program ini luar biasa efektif ngelola hubungan antar organisasi yang kompleks yang terlibat di dalamnya. Apa ya rahasianya? Menurut studi kasusnya, kunci sukses JSWS itu ada di proses yang mereka terapin, terutama investasi gede di awal proyek. Di awal ya, sebelum mulai kerja. Iya, sebelum tim gabungan dari berbagai organisasi ini mulai ngerjain teknisnya, mereka ngabisin waktu berhari-hari bareng. Berhari-hari. Ngapain aja tuh? Studi kasusnya nyebut nggak? Ada yang ngeluh awal-awal, kayak ini buang-buang waktu aja, ayo cepet kerja gitu. Godaan buat langsung nyemplung ke tugas kan gede banget ya. Nah, iya. Studi kasus nyebutin itu. Ada keluhan awal kayak gitu. Ini resistensi yang umum banget kita temuin kan? Iya banget. Tapi, kepemimpinan proyek JSWS waktu itu ngotot. Dan apa yang mereka lakuin berhari-hari itu, fokusnya bukan ke spek teknis senjata, tapi ke fondasi kolaborasinya. Mereka bahas intensif dan terbuka. Apa sih tujuan bersama kita di proyek ini? Terus, gimana cara kita bakal kerja bareng sebagai satu tim, meskipun rumahnya beda-beda? Dan yang krusial banget, gimana mekanisme kita buat nyelesain konflik atau beda pendapat yang pasti bakal muncul nanti? Wah, ini pelajaran penting banget. Seberapa sering coba kita mulai proyek barengan tanpa benar-benar sepakat soal aturan main sama mekanisme penyelesaian konflik di awal? Kita seringnya fokus ke apa kerjaannya, lupa sama gimana kita ngerjainnya bareng-bareng.
Pengalaman JSWS ini nunjukin investasi waktu di muka ini krusial banget buat sukses jangka panjang. Nah, selain proses awal yang terstruktur ini, studi kasus juga nekenin banget peran kepemimpinan di program JSWS. Para pemimpinnya nunjukin sikap yang sangat jelas dan konsisten. Bentuknya gimana tuh sikapnya? Mereka nggak bosen-bosen nekenin tujuan bersama. Pesannya selalu sama. Kita semua di kapal yang sama. Kita kerja buat tujuan JSWS, bukan buat tujuan perusahaan A atau B semata. Ini upaya sadar buat bangun identitas tim proyek yang ngelampaui afiliasi organisasi asal. Oke, jadi membangun kita ya, bukan kami dan mereka. Persis. Terus ada aspek menarik lagi soal penanganan konflik nih. Gimana tuh? Kepemimpinan JSWS nerapin, ya bisa dibilang zero tolerance lah terhadap budaya saling nyalain blame game antara organisasi. Zero tolerance, keras juga ya. Studi kasus ngasih contoh. Kalau ada anggota tim dari satu perusahaan datang ngadu ke pimpinan soal jeleknya kinerja tim dari perusahaan lain, responsnya tegas. Kira-kira gini, stop, saya nggak mau dengar keluhan ini. Kalian berdua atau tim kalian yang beresin masalah ini, cari solusi bareng. Titik. Wow, sikap zero tolerance itu kedengeran keras, tapi kayaknya dalam konteks ini efektif banget ya buat jaga fokus ke solusi, bukan cari kambing hitam. Mendorong akuntabilitas di level tim itu sendiri. Tepat sekali. Pesannya jelas, masalah itu milik bersama buat diselesain, bukan amunisi buat nyerang mitra. Studi kasus juga nyatet kalau kepemimpinan di sini bukan satu orang aja, tapi sebuah sistem pemimpin, system of leaders. Artinya, ada koalisi pemimpin dari organisasi-organisasi yang terlibat, yang kompak netapin dan negakin aturan main, terus memberdayakan tim secara kolektif. Pemberdayaannya datang dari mana tuh? Dari kejelasan nilai-nilai bersama yang disepakati, tujuan yang transparan, cara kerja yang jelas, dan, yaitu tadi, konsistensi dalam nindak perilaku negatif yang rusak kolaborasi, mereka kayak nyiptain wadah psikologis yang aman, tapi juga nuntut tanggung jawab. Dan hasilnya gimana? Investasi waktu di awal sama kepemimpinan tegas ini ada buahnya. Menurut studi kasus, yang ngacunya ke penilaian peneliti independen, tim JSWS jadi tim antar organisasi, terkuat dan tersukses di seluruh Texas Instruments pada masa itu. Wah, terkuat dan tersukses ya. Iya. Ada pemahaman bersama yang solid banget soal tujuan dan cara kerja. Lebih jauh lagi, integritas sama kapabilitas kepemimpinan para pemimpin ini katanya nular ke seluruh anggota tim, nyiptain budaya kinerja tinggi yang positif. Ini pelajaran berharga banget ya di zaman sekarang yang penuh aliansi, kemitraan, ekosistem bisnis yang kompleks. Ngelola kolaborasi eksternal ini jelas butuh lebih dari sekedar kontrak bagus atau teknologi canggih doang. Betul banget. Butuh investasi di proses manusianya, di pembangunan fondasi hubungan kerjanya, dan di kepemimpinan yang mampu jembatanin perbedaan dan jaga fokus ke tujuan bersama. Nggak gampang, tapi penting. Oke. Mari kita coba rangkum sedikit ya. Tarik benang merahnya buat Anda yang lagi dengerin. Kita udah lihat dua pendekatan beda dari Texas Instruments di tahun 95-an untuk isu penyelarasan tujuan ini. Iya, di satu sisi, buat internal, ada catchball. Pendekatannya partisipatif banget, nekenin dialog dua arah, bangun rasa kepemilikan individu dengan minta tiap orang artikulasiin kontribusinya ke tujuan besar. Fokusnya di inklusivitas sama pemahaman mendalam dari dalam. Terus di sisi lain buat eksternal, ada contoh dari JSWS. Pendekatannya ini sangat terstruktur di depan, menekankan investasi waktu signifikan sebelum proyek mulai, buat sepakat soal tujuan bareng, cara kerja, mekanisme konflik, yang terus dijaga ketat sama kepemimpinan yang kuat dan konsisten. Fokusnya di kejelasan fondasi dan aturan main. Nah, meskipun konteksnya beda ya, internal versus eksternal, dan metodenya kayaknya beda juga, partisipatif versus terstruktur di depan, tapi ada prinsip dasar yang sama loh di balik sukses keduanya. Apa aja tuh prinsipnya? Pertama, jelas ya, pentingnya komunikasi yang jernih, intensif, dan berkelanjutan. Kedua, butuhnya rasa kepemilikan dan partisipasi buat bangun komitmen, ini terutama buat internal. Ketiga, keharusan netapin ekspektasi dan aturan main yang eksplisit dari awal. Ini krusial buat eksternal. Dan keempat, peran sentral kepemimpinan. Buat dorong, jaga, dan contohin perilaku yang selaras. Lihat dua model ini, catchball yang lebih bottom-up partisipatif, sama JSWS yang lebih top-down terstruktur, di depan mana ya yang rasanya lebih relevan sama tantangan penyelarasan yang lagi Anda hadapin sekarang? Mungkin, di tim internal Anda lagi butuh lebih banyak catchball. Atau, pas kolaborasi sama pihak luar,
Anda ngerasa perlu lebih banyak disiplin JSWS di awal. Atau jangan-jangan ada elemen dari keduanya yang bisa Anda gabungin sesuai konteks Anda. Prinsip-prinsipnya ini cukup adaptif ya kayaknya. Gimana caranya Anda bisa nerapin semangat lempar tangkep tujuan biar anggota tim ngerasa didengerin dan paham kontribusi unik mereka? Atau gimana Anda bisa mastiin kolaborasi eksternal berikutnya dimulai dengan obrolan mendalam soal gimana kita bakal sukses bareng sebelum kejebak di detail teknis? Intinya gitu. Jadi, singkatnya, pelajaran dari Texas Instruments lewat studi kasus Drucker ini nunjukin kekuatan ganda. Penyelarasan internal yang efektif itu butuh partisipasi dan rasa memiliki yang dibangun lewat proses kayak catchball. Sementara penyelarasan eksternal yang sukses seringkali butuh fondasi aturan main yang kokoh dan kepemimpinan tegas yang dibangun di muka. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran tambahan yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Ini sedikit di luar fokus utama ke proses dalam studi kasus ini. Kasus ini kan bagus banget ya ngejelasin gimana TI ngelakukan penyelarasan lewat catchball maupun pendekatan JSWS. Iya, fokusnya kuat di mekanisme atau cara kerja penyelarasan itu sendiri. Nah, betul. Tapi ini munculin satu pertanyaan lanjutan yang penting menurut saya. Seberapa besar sih pengaruh dari kualitas, kejelasan, dan daya tarik dari tujuan awal itu sendiri terhadap suksesnya proses penyelarasan? Maksudnya gimana tuh? Gini, sebagus dan serapi apapun kita main catchball atau ngerancang sesi awal kolaborasi eksternal, kalau bola yang kita lempar itu sendiri sebenarnya nggak jelas, nggak realistis, atau nggak cukup bikin orang, wah, ini keren, ayo kerjain. Apakah proses penyelarasan yang hebat tadi masih bisa nyelamatin? Pertanyaan soal hubungan antara substansi, tujuan, sama proses mencapainya ya. Apakah proses yang luar biasa bisa ngompensasi tujuan yang biasa aja? Atau sebaliknya, tujuan yang kuat banget dan inspiratif bisa sukses meskipun proses penyelarasan kurang optimal? Idealnya sih dua-duanya oke ya. Nah, idealnya gitu. Studi kasus ini ngasih kita blueprint yang kuat buat proses penyelarasan. Tapi mungkin langkah nol yang nggak kalah penting adalah mastiin kalau tujuan yang kita komunikasikan lewat catchball atau tujuan bareng yang kita rumusin di awal kolaborasi model JSWS itu adalah tujuan yang memang layak dikejar, dipahami, dan diperjuangin bareng. Kualitas proses sama kualitas tujuan ini kemungkinan besar saling nguatin satu sama lain. Wah, perspektif yang bagus banget buat direnungkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, menggali wawasan dari pengalaman Texas Instruments hampir 3 dekade lalu. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.